Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki tujuan Al-Quran atau maqasidul Quran Al-Karim yang kedua, yakni taqriru karamatil insani wa huquqihi, penetapan atau penegasan seputar kemuliaan manusia dan hak-haknya. Ini sangat penting juga ya, karena ketika kita bicara agama kadang itu masalah kemanusiaan, masalah manusia dan kemanusiaan itu ternyata masih menjadi pembicaraan yang porsinya relatif sedikit daripada pembicaraan atau tema-tema yang lain gitu ya. Padahal agama itu kan ya untuk manusia dan untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Tuhan. Bahkan Al-Quran sendiri itu kan juga kalau berbicara tentang manusia itu justru lebih panjang lebar, lebih detail gitu ya. Ya beberapa kali saya sampaikan juga di kajian kajian ini atau kajian tafsir ya. Terus sebagai contoh ya ketika Al-Quran berbicara tentang sholat ya, haji itu kan ayatnya sangat umum ya, sangat global, tidak detail. Berbeda sekali ketika Al-Quran berbicara tentang pernikahan ya, baik sebelum nikah, setelah menikah, atau pasca menikah, tentang jual beli, ya tentang apa itu, warisan, detail sekali, panjang sekali. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat kemanusiaan, karena berbicara tentang hutang piutang. Termasuk bulan Ramadan ini juga kadang tema kemanusiaan itu masih relatif bukan dianaktirikan lah ya, intinya porsinya masih sedikit gitu ya. Padahal ada hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang juga berhubungan dengan puasa dan bulan Ramadan. Dan ini hadis sahih ya, bahkan diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Yang di situ diceritakan ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, halaktu, celaka saya Nabi, saya celaka. Qala wa ma sya'nuka qala waqa'tu 'ala imraati fi Ramadan. Ya, emang ada apa, Mas? Soalnya saya habis berhubungan dengan istri saya di bulan Ramadan, artinya waktu puasa. Qala tastati'u ta'tiqu raqabatan.
Kalau begitu kamu mampu nggak? Atau kamu mampu nggak begitu ya? Untuk membebaskan budak. Oh lala, tidak mampu saya Nabi, saya orang miskin. Karena hukumannya kan bertahap ya. Karena itu adalah salah satu pelanggaran berat gitu loh ya. Orang yang berhubungan dengan istrinya, dengan pasangannya ketika berpuasa, ketika waktu puasa. Ketika sedang berpuasa. Qala faqala hal tastati'u, pertama disuruh memerdekakan budak. Wa hal tastati'u an tut'ima sittina miskinan. Kalau begitu, kalau ngasih makan 60 orang mampu nggak? 60 orang miskin ya. Qala la, wah nggak mampu juga saya Nabi ini. Saya ini orang miskin. Qala ijlis fajalasa fa'utiyan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fi tamar. Jadi kalau kayak gitu kamu duduk aja lah. Kemudian Nabi mengambilkan sekarung atau apa, ya anggap aja karung gitu lah ya. Atau kalau bukan karung itu kayak, kalau sekarang mungkin semacam ember gitu lah ya. Atau keranjang ya. Keranjang yang besar yang penuh dengan kurma. Qala khudh hadza fatasaddaq bi. Ya udah inilah kamu sedekahkan untuk 60 orang miskin itu ya. Nabi Muhammad membantu. Qala a'ala afqara minna. Ternyata subhanallah sahabatnya ya. Wah, emang ada yang lebih miskin, lebih fakir daripada saya, daripada kami kan Nabi. Radhikan Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di sini kita bisa membayangkan kalau kita ada dalam posisi Nabi gitu ya. Mungkin akan marah ya, jengkel ya. Ada orang sudah melakukan pelanggaran berat tapi ternyata tidak mau, tidak mampu dan ya tidak mampu lah ya. Dan terkesan ngeyel gitu loh ya. Kasarnya seperti itu ya. Untuk membayar atau menjalani hukuman, menjalani kafarah. Tetapi Nabi ternyata tidak marah. Fadhahikan Nabi Muhammad SAW hatta badat nawajiduhu. Ternyata beliau tidak marah, bahkan tertawa. Sampai terlihat gigi gerahamnya. Artinya ketawanya itu lebih lepas daripada biasanya ya. Kira-kira seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala at'imhu 'iyalak. Ya udahlah kalau kayak gitu kurma ini kamu kasihin ke keluargamu sendiri aja lah. Jadi ini kan luar biasa ya, dan harusnya juga menjadi perhatian kita di bulan Ramadan ya. Bahwa agama secara umum itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Sehingga beragama itu bukan hanya tentang saya muslim, Anda kafir, ini halal, ini haram, dosa, pahala ya. Tapi tidak hanya itu, tentang kemanusiaan ini juga sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Ya, contoh nyatanya ya tadi itu salah satunya ya, hadis tadi itu ya, betapa Nabi ternyata merespon seseorang yang melakukan pelanggaran berat dalam agama ya, dengan semangat kemanusiaan. Kalau sahabat atau orang seperti itu datang kepada tokoh agama yang semangat kemanusiaannya kurang ya, tapi yang dominan itu semangat apa? Semangat halal haram ya, surga neraka, dosa pahala gitu ya.
Mungkin ya, wah kamu sudah melakukan dosa besar, kamu harus tobat setobat-tobatnya. Kamu mau nggak mau harus mengikuti aturannya. Dalam arti bisa nggak bisa ya harus diupayakan gitu kan. Nggak bisa ngasih makan orang miskin ya kerja dulu atau gimana lah mungkin ya. Ternyata dalam hadis tadi Nabi nggak seperti itu. Karena al-insaniyah itu qabla tadayyun. Ya. Kemanusiaan sebelum keberagamaan. Bukan sebelum agama ya. Jadi bukan al-insaniyah itu qabla din, bukan. Tapi tadayyun. Kalau agama ya harus lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kemanusiaan. Karena yang paling ngerti tentang kemanusiaan ya agama. Tetapi praktek keagamaan, pemahaman keagamaan, ritual keagamaan itu kadang-kadang atau tidak jarang harus di apa istilahnya? Masa dikorbankan atau dianaktirikan? Ya enggak lah ya, enggak pas istilahnya. Itu intinya kadang kemanusiaan itu harus lebih didahulukan daripada keberagaman tadi, keberagamaan tadi. Baik, ini sebagai prolog tambahan ya sebelum kita memasuki bab ini karena ya relate juga kan. Wa amal maqsadu adapun tujuan alladzi yata'allaqu bi taqriri karamatil insani wa ri'ayati huquqihi yang berhubungan dengan penetapan kemuliaan manusia dan menjaga hak-haknya. Fayatajalla maka menjadi tampak apa maksud fi hadzal anasiri di dalam unsur-unsur ini. Yang pertama takriru karamatil insan, menegaskan kemuliaan manusia. Yang kedua takriru huquqil insan, menegaskan hak-hak manusia. Yang ketiga ta'kidu huquqid du'afa'i minan nas, mengokohkan hak-hak orang-orang lemah, kaum du'afa. Wasanakhussu kullam minha bihadith. Dan setiap bab nanti, setiap poin tadi akan dibahas secara terpisah gitu ya. Setiap poin akan dibahas dalam babnya masing-masing. Nah, nanti dalam bab-bab ini kita akan semakin paham ternyata Al-Quran itu juga sangat memuliakan kemanusiaan. Nah, kita hidup di zaman sekarang ya justru harus makin menggencar, makin menyuarakan ya hal ini supaya apa? Supaya manusia tetap dalam koridor agama. Karena kalau kita bicara kemanusiaan itu kan yang menyuarakan hal ini itu bukan hanya orang Islam. Bahkan seakan-akan kemanusiaan itu identik dengan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama ya, dengan apakah itu ateisme atau kayak gitulah ya, feminisme ya. Nah, kita harus menyentuh wacana itu, wacana kemanusiaan ini supaya apa? Supaya posisi kita sebagai umat muslim ya, posisi Islam sebagai agama itu masih diperhitungkan gitu ya. Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim juga peduli dengan berbagai dinamika kehidupan umat manusia sekaligus ingin menawarkan solusi-solusi ya, yang dibutuhkan oleh problematika kemanusiaan di zaman sekarang begitu loh ya. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.